Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titis Melia Sanini, mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi 2018 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mempresentasikan analisis artikel nasional dan juga internasional sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Rizal Hendy Ristanto MPD. Pertama-tama saya akan mempresentasikan analisis artikel nasional dengan judul The Relationship Between Self-Regulated Learning and Learning Motivation with Metacognitive Skills in Biology Subject. Artikel ini berasal dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia atau JPBI volume 6 nomor 3 tahun 2020 yang sudah terakreditasi Sinta 2. Tujuan dari analisis artikel ini adalah melalui analisis kritis terhadap artikel nasional di bidang pendidikan biologi, mahasiswa dapat mengidentifikasi sistematika artikel ilmiah yang baik dan benar beserta metode ilmiah serta dapat mengetahui keterkaitan antara self-regulated learning and learning motivation dengan metakognitif melalui sikap disiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis agar dapat menyusun proposal skripsi dengan baik. Berikutnya adalah fakta-fakta penting yang terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Metakognitif merupakan salah satu keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad ke-21. Metakognitif juga dipercaya dapat membuat peserta didik menguasai berbagai keterampilan. Salah satu keterampilannya adalah keterampilan dalam berpikir. Metakognitif juga berpengaruh dalam menyadarkan peserta didik untuk mengontrol motivasi belajar dan juga emosinya secara baik dan teratur. Salah satu faktor penentu keberhasilan metakognitif adalah kesadaran peserta didik akan self-regulated learning yang baik. Beberapa manfaat self-regulated learning bagi peserta didik diantaranya membantu peserta didik dalam menentukan strategi belajarnya, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengobservasi perkembangan kemampuan belajarnya, dan sebagainya. Kunci utama dalam self-regulated learning adalah penerapan metakognitif yang sistematis, tingkah laku, dan juga motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Dengan adanya 3 hal tersebut, terlebih lagi dengan adanya motivasi belajar, peserta didik akan secara aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar ini sendiri dianggap sebagai salah satu batu pijakan penting yang pertama kali harus dilakukan peserta didik sebelum ia memulai proses pembelajaran. Peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi itu nantinya akan terdorong untuk melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan caranya sendiri, dengan strateginya sendiri. Dan nanti hasil akhirnya adalah keterampilan metakognitif yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam artikel ini ingin melakukan investigasi tentang hubungan antara self-regulated learning dan learning motivation dengan metacognitive skills. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian korelasi atau hubungan. Sampel dari penelitian ini adalah 43 siswa yang diambil secara simple random sampling dari total populasi adalah 172 siswa SMA kelas 11 IPA 1 hingga 11 IPA 5 di SMA N1 Tasikmalaya. Instrumen penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah kuesioner, yaitu kuesioner Metacognitive Awareness Inventory atau MAI yang diadaptasi oleh Crow dan juga Dennison tahun 1994, dan juga kuesioner Motivate Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ yang diadaptasi oleh Pinrich dan juga De Groot tahun 1990. Kuesioner tersebut nantinya diuji validasi menggunakan uji validitas dan juga diuji reliabilitas dengan menggunakan skala Likert 1-4, yaitu 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, dan 4 sangat tidak setuju. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linear ganda. Sebelum melakukan uji regresi linear,
perlu dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan juga uji linearitas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan dalam artikel kali ini. Pada artikel kali ini terdapat 3 variabel yang mana adalah self-regulate learning, dan motivasi belajar yang berperan sebagai variabel bebas dan juga keterampilan metakognitif sebagai variabel terikatnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa nilai rata dari self-regulate learning adalah 84,51, sedangkan motivasi belajar memiliki rata 85,65 dan juga nilai tertinggi rata itu dipegang oleh keterampilan metakognitif dengan nilai 131,44. Hasil penelitian tersebut kemudian ditampilkan pada tabel 1 seperti di gambar. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 23 peserta didik atau sekitar 53,5% peserta didik yang memiliki skor self-regulate learning di atas rata-rata, sedangkan sisanya atau sebanyak 46,5% atau sebanyak 20 peserta didik memiliki skor self-regulate learning yang di bawah rata-rata. Begitupun dengan skor motivasi belajar, di mana 23 peserta didik atau 53,5% peserta didik itu memiliki skor motivasi belajar di atas rata-rata, sedangkan 20 peserta didik lainnya atau sekitar 46,5% peserta didik memiliki skor motivasi belajar di bawah rata-rata. Dari data tersebut dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas menunjukkan hasil bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal, dan juga uji linearitas menunjukkan bahwa data itu adalah linear. Karena 2 prasyarat tersebut sudah dipenuhi, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu uji regresi linear ganda. Berdasarkan tabel 2 seperti pada gambar di samping, dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi hasil uji regresi linear ganda ini adalah 0,000, yang mana nilainya lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara self-regulate learning dan juga learning motivation dengan metacognitive skill atau keterampilan metakognitif peserta didik. Koefisien korelasi yang dihasilkan dari penelitian ini juga bernilai 0,747, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara self-regulate learning dan juga learning motivation dengan keterampilan metakognitif ini adalah sangat kuat. Sementara itu, koefisien determinasi dari penelitian ini adalah 0,558, atau jika kita konversikan ke dalam persentase menjadi 55,8%. Nilai tersebut dapat mengartikan bahwa motivasi belajar dan juga self-regulate learning ini memberikan pengaruh sebesar 55,8% terhadap keterampilan metakognitif peserta didik. Berdasarkan pemaparan data tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara self-regulate learning dan juga motivasi belajar dengan keterampilan metakognitif peserta didik. Hasil tersebut juga selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sadati dan Simin tahun 2017, di mana self-regulate learning berhubungan dengan metakognitif secara signifikan dan menunjukkan hasil yang positif. Self-regulate learning dan motivasi itu membantu peserta didik untuk menyelesaikan tugas pembelajaran mereka dengan terampil dan juga sikap yang baik, yang mana nantinya akan membawa mereka kepada kesuksesan akademik. Namun keberhasilan tersebut tidak lepas dari faktor-faktor lain, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kesimpulan dari artikel ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara self-regulate learning dan juga motivasi belajar dengan keterampilan metakognitif peserta didik. Selain itu, self-regulate learning dan motivasi juga ikut berperan dalam meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik.
Pertanyaan yang muncul dalam artikel kali ini adalah bagaimana caranya agar faktor-faktor yang tidak diinginkan tidak mempengaruhi metakognitif peserta didik. Konsep utama dari artikel kali ini adalah self-regulate learning dan juga motivasi belajar berkaitan erat dengan keterampilan metakognitif peserta didik. Secara umum, metakognitif dan self-regulate learning dapat membantu siswa dalam mengendalikan masalah, dalam mengendalikan tingkah laku dan juga proses pembelajarannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan pembelajarannya, peserta didik memerlukan motivasi agar dapat melakukan pembelajaran, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya motivasi, peserta didik dengan motivasi yang tinggi, peserta didik akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan pembelajaran, membaca topik materi, dan juga memahami isinya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kognitif dan juga keterampilan metakognitif peserta didik itu sendiri. Tanggapan untuk artikel ini adalah secara keseluruhan artikel ini sudah cukup baik untuk dibaca dan memiliki beberapa kelebihan, yaitu sistematis dalam penyusunannya, pemaparan hasil yang runtut dan berurutan, dan juga referensi yang digunakan itu sudah update, yaitu tahun-tahun terbaru sekitar 5 tahun ke belakang. Namun terdapat juga kekurangan dalam artikel ini, yaitu pada metodologi penelitian tidak ditampilkan gambar desain penelitian, dan juga bahasa yang digunakan itu sedikit berbelit-belit, dan penggunaan diksi atau pemilihan kata yang digunakan ini kurang bervariasi. Kosakata dan istilah baru yang saya temukan pada kali ini adalah linearitas dan juga regresi. Linearitas adalah suatu prosedur yang dipakai dalam rangka mengetahui status hubungan yang sejajar atau tidak dari suatu data. Sedangkan regresi adalah teknik yang dipakai dengan tujuan mendapatkan model hubungan antara variabel yang terikat dengan variabel yang bebas. Refleksinya adalah, selama melakukan analisis artikel ini, saya mendapat kesulitan dalam memahami maksud pembahasan di artikel ini karena bahasa yang sedikit berbelit-belit. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meluangkan waktu lebih lama dan untuk membaca artikel ini dan memahaminya lebih lama, serta membaca artikel-artikel yang relevan untuk menambah pengetahuan tentang artikel ini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan analisis artikel internasional dengan judul Empowering Students Metacognitive Skill Through New Teaching Strategy, Group Investigation Integrated with Think Talk Write in Biology Classroom. Artikel ini berasal dari Journal of Baltic Science Education tahun 2018 volume 15 nomor 1 yang sudah terakreditasi Scopus dengan nilai SCR adalah 0,435. Tujuan dari analisis artikel internasional ini adalah melalui analisis kritis terhadap artikel internasional di bidang pendidikan biologi, mahasiswa dapat mengidentifikasi sistematika artikel ilmiah yang baik dan benar beserta metode penelitiannya, serta mengetahui dampak dari model pembelajaran GITTW terhadap metakognitif peserta didik dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis, agar dapat menyusun proposal skripsi dengan baik. Fakta-fakta penting dalam artikel ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saat ini kita telah memasuki abad ke-21, di mana pada abad ini dikenal dengan era pengetahuan dan juga persaingan di berbagai bidang kehidupan. Pada era ini, manusia dituntut untuk memiliki beragam keterampilan yang berkualitas, seperti keterampilan kooperatif atau cooperative skill, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, keterampilan berkomunikasi atau communication skill, dan juga kreativitas atau creativity. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik adalah dengan meningkatkan keterampilan metakognitifnya. Menurut Wicaksono tahun 2014, keterampilan metakognitif peserta didik memiliki hubungan yang positif terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Keterampilan metakognitif sendiri berperan penting dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan
aspek kognitif peserta didik. Oleh karenanya, diperlukan sebuah model pembelajaran yang sesuai guna meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik selama proses pembelajaran. Salah satu model yang sesuai adalah model cooperative learning atau seperti group investigation atau GI dan juga think talk write atau TTW. Namun di antara model pembelajaran group investigation dan juga think talk write memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah model agar bisa menutupi kekurangan masing-masing model tersebut. Model yang tepat untuk solusi tersebut adalah dengan mengintegrasikan think talk write dan juga group investigation, atau yang bisa disebut sebagai model group investigation integrated with think talk write atau GITTW. Berdasarkan pemaparan tersebut, pada artikel penelitian ini, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh mode pembelajaran group investigation atau GI, think talk write atau TTW, group investigation terintegrasi dengan think talk write atau GI-TTW, dan juga mode pembelajaran konvensional. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah quasi eksperimen, dan desain penelitian ini adalah pretest post-test control group. Penelitian ini berlangsung selama 1 semester atau kurang lebih sekitar 6 bulan pada semester ganjil di tahun akademik 2014-2015. Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik SMA kelas 10 IPA yang berjumlah 312 orang yang tersebar di 11 kelas pada 7 SMA di daerah Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan menghasilkan sampel berjumlah 162 orang peserta didik. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menguji sampel dengan tes penempatan atau placement test yang nantinya hasil tersebut akan dianalisis menggunakan uji ANOVA. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen, yaitu pada uji penempatan atau placement test menggunakan instrumen penelitian berupa 25 soal pilihan ganda, sedangkan untuk mengetahui tingkat metakognitif peserta didik maka digunakan instrumen 13 soal esai, di mana 13 soal esai tersebut dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas digunakan dengan menggunakan bantuan uji validitas ahli dan juga uji validitas empirik. Dari kedua uji tersebut diketahui bahwa instrumen adalah valid dan reliable. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji hipotesis analysis of covariance atau ANCOVA. Namun sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov dan juga uji homogenitas menggunakan uji Levin test of equality of error variance. Berikut adalah tabel desain penelitian. Penelitian ini tadi menggunakan desain penelitian pretest post-test. Terdapat 4 variabel bebas dan juga 1 variabel terikat. 4 variabel bebas tersebut adalah model pembelajaran GI, model pembelajaran TTW, dan model pembelajaran GI-TTW, dan juga model pembelajaran konvensional. Sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan kognitif peserta didik. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan, diketahui bahwa data berdistribusi normal dengan nilai P atau nilai signifikansi itu lebih kurang dari 0,05. Dan hasil uji homogenitas menggunakan uji Levens itu menunjukkan bahwa data itu adalah homogen atau nilai signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji ANCOVA yang tertera pada tabel 2, di mana dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi adalah kurang dari 0,01, yang mana dapat kita ketahui bahwa hal data tersebut menunjukkan terdapat perbedaan tingkat keterampilan metakognitif peserta didik yang diajar menggunakan model GI, TTW,
GI-TTW dan juga konvensional dengan nilai P-nya kurang dari 0,05. Setelah melakukan uji ANCOVA, maka dilanjutkan dengan uji post hoc yang tertera pada tabel 3. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa relatif skor keterampilan metakognitif yang terkoreksi dengan GI-TTW itu menunjukkan nilai yang paling signifikan lebih tinggi di antara yang lainnya, dengan nilai itu 5,68% lebih tinggi dari model pembelajaran TTW. Kemudian model TTW sendiri memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi sebesar 8,94% dibandingkan dengan model pembelajaran GI. Namun model pembelajaran GI itu memiliki nilai skor itu 26,17% lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran konvensional. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa peringkat pertama yang dapat berpotensi besar untuk meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik adalah model pembelajaran GI-TTW. Yang kedua, peringkat keduanya adalah model pembelajaran TTW, peringkat ketiga adalah model pembelajaran GI, dan yang terakhir adalah model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran konvensional memiliki nilai yang terendah dalam meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran konvensional itu siswa atau peserta didik hanya terpaku kepada penjelasan guru sehingga peserta didik menjadi pasif, sedangkan model pembelajaran group investigation atau GI itu memiliki tingkat nilai yang lebih tinggi dibandingkan konvensional. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran GI itu peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok untuk memecahkan masalah, penyelesaian tugas, berargumentasi, berpendapat, dan sebagainya. Peringkat kedua itu adalah model pembelajaran Think Talk Write atau TTW yang lebih tinggi daripada model pembelajaran GI. Hal ini disebabkan karena pada model pembelajaran Think Talk Write itu sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya itu lebih sederhana sehingga lebih fleksibel dan lebih fleksibel dan tidak memakan waktu yang lama dalam proses pembelajaran, tidak seperti model pembelajaran group investigation sehingga dapat diterapkan hampir di semua bidang studi pembelajaran. Peringkat pertama yang dapat meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik adalah model pembelajaran group investigation terintegrasi dengan Think Talk Write atau GI-TTW. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan self-regulate learning mereka. Hal tersebut dikarenakan karena pada pembelajaran model GI-TTW, peserta didik dituntut untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang sulit, mengatur dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran mereka sendiri. Manfaat lain dari penerapan model GI-TTW adalah membantu peserta didik dalam belajar menilai kemampuan dirinya sendiri atau self-assessment. Selain itu, model pembelajaran GI-TTW juga dapat melatih peserta didik untuk berkomunikasi dan juga belajar di dalam kelompok. Kesimpulan dari artikel kali ini adalah penerapan model pembelajaran GI-TTW dapat meningkatkan tingkat metakognitif peserta didik dibandingkan dengan model pembelajaran GI, TTW, dan juga model pembelajaran konvensional. Lalu pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, apakah terdapat kelemahan dalam penerapan model pembelajaran GI-TTW? Jika ada, lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi ataupun mencegah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan model pembelajaran yang digunakan atau model pembelajaran GI-TTW yang digunakan. Konsep utama dari artikel ini mengulas penelitian terkait model pembelajaran group investigation atau GI yang terintegrasi dengan model pembelajaran Think Talk Write atau TTW, yang mana dapat meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik di kelas biologi. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan teknik pretest dan posttest
Setelah didapatkan hasil dan dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik yang diajar dengan menggunakan mode pembelajaran GITTW memiliki skor keterampilan metakognitif yang paling tertinggi atau yang tertinggi dibandingkan dengan peserta didik yang diajar dengan mode pembelajaran GITTW dan juga konvensional. Tanggapan untuk artikel ini adalah secara keseluruhan artikel ini cukup bagus karena bahasa yang digunakan itu mudah dipahami meskipun menggunakan bahasa Inggris yang notabene merupakan bukan bahasa sehari-hari saya. Kelebihan artikel ini juga memiliki diksi yang bervariatif. Dalam segi, selain dari segi bahasanya, dari struktur artikel ini sendiri sudah sangat sistematis sehingga membaca dengan jelas dapat mengerti maksud dari artikel ini. Namun sepertinya terdapat miskonsepsi terkait dengan bahasa yang digunakan di sini adalah strategi pembelajaran, yaitu group investigation, think talk right, dan konvensional. Menurut saya seharusnya GITTW dan pembelajaran konvensional itu merupakan model pembelajaran. Menurut Fatur Rahman tahun 2015, model pembelajaran itu merupakan kerangka pembelajaran yang kontekstual dan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran adalah suatu pola dalam kegiatan belajar yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didik dan menyesuaikan dengan keadaan kelasnya masing-masing, keadaan sekolah, karakteristik peserta didik, dan juga tujuan pembelajaran yang spesifik, seperti itu. Selain itu, kelemahan dari artikel ini adalah referensi artikel ini yang cenderung sudah terlampau lama sehingga terkesan kurang update, seperti itu. Untuk kosakata dan istilah baru yang saya temukan adalah yang pertama itu metakognitif, yang kedua self-regulate learning, dan yang ketiga adalah self-assessment. Metakognitif adalah keterampilan prosedural terkait dengan pengaturan dan kontrol atas proses kognitif seseorang dalam proses pembelajaran. Self-regulate learning adalah kegiatan di mana seseorang belajar secara aktif dalam menyusun, merencanakan, menentukan tujuan, belajar memonitor, mengontrol kognisi, mengatur dan memotivasi perilaku serta lingkungan sekitarnya untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian ada self-assessment, yaitu teknik di mana seseorang dapat menilai kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Refleksi dari artikel ini adalah selama mengulas artikel internasional ini, saya sedikit kesulitan dalam menemukan artikel yang relevan, terlebih pada pembahasan model pembelajaran GITTW. Dan saya juga kurang memahami apa itu uji post-hoc dan juga fungsinya. Namun, permasalahan tersebut dapat teratasi dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk berselancar di internet dalam mencari artikel-artikel yang relevan dan juga membaca lebih banyak bacaan lagi tentang uji-uji post-hoc. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.